Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jauji dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6. Video ini untuk melengkapi mata kuliah metodologi penelitian ujian dan tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Supriyadi STP MPD. Baik, video ini menjelaskan karya ilmiah tentang sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Baru, Bekasi Barat. Mari kita simak video ini. Efek negatif dari penanganan sampah yang tidak saniter akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sampah merupakan tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti tikus, lalat, kecoa, dan pencemaran tanah air dan udara akan menimbulkan bau serta pemandangan yang kurang baik. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kota Baru, Bekasi Barat, perlu mengetahui jumlah tenaga yang mengelola, mengetahui saran dan prasarana, dan mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Jenis penelitian tersebut deskriptif dengan desain cross-seksional. Data diperoleh dengan melakukan observasi langsung dengan wawancara. Seiring dengan pertambahan penduduk, timbunan sampah ini menimbulkan berbagai masalah mulai dari masalah kesehatan, pencemaran air, udara, dan tanah. Di sisi lain, tidak semua sampah yang dibuang akan mudah hancur. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun akan bisa hancur. Akibat jika volume sampah yang dihasilkan warga banyak, maka dibutuhkan lahan yang luas untuk TPA atau tempat pembuangan sampah akhir. Jika sampah dibakar, masalah yang ditimbulkan tidak kalah serius karena sampah yang dibakar akan menghasilkan zat atau gas yang dapat mengganggu kesehatan dan pemicu kanker, bahkan kematian. Sampah adalah limbah padat yang mencemari atau merusak lingkungan, baik itu sungai, danau, laut, dan kualitas udaranya. Dan kata kunci itu sistem pengelolaan sampah rumah tangga. Itu ada penimbunan sampah atau solid waste generated, penanganan di tempat atau on-site handling, pengumpulan atau collecting, pengangkutan atau transfer and transport, pengelolaan treatment, dan pembuangan akhir. Pendahuluan. Di situ ada latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Chandra 2006. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah. Jumlah tergantung dari banyak atau sedikitnya tingkat konsumsi dari masing-masing rumah tangga tersebut, dan semuanya berkaitan dengan pola hidup dari masing-masing keluarga. Seiringnya dengan bertambahnya penduduk, timbunan sampah ini menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah kesehatan, pencemaran udara, air, dan tanah. Di sisi lain, tidak semua sampah dibuang akan mudah hancur. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun bisa hancur. Akibat volume sampah yang dihasilkan banyak warga, maka akan dibutuhkan lahan yang luas untuk TPA. Jika sampah dibakar, masalah yang ditimbulkan tidak kalah serius karena sampah yang dibakar akan menghasilkan zat atau gas yang dapat gangguan kesehatan, memicu kanker atau karsinogenetik, bahkan kematian. Terus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bekasi? Tujuan penelitian yaitu ada tujuan umum untuk mendapatkan informasi secara jelas
tentang sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Dan tujuan khususnya berbagai itu ada untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan sementara. Selanjutnya untuk mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Manfaat penelitian yaitu ada penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Ada pemerintah untuk memberi masukan bagi pemerintahan setempat tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat. Dan terakhir masyarakat untuk memberi masukan kepada para warga dan petugas pengelolaan sampah yang dapat dipergunakan dalam rangka peningkatan pelaksana pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Baru, Bekasi Barat. Dan metode pelaksanaannya ada berbagi 3 macam. Yang A, pengumpulan sampah di Kota Baru, Bekasi Barat dilakukan oleh petugas kebersihan, tapi dalam melaksanakannya tetapi masih tidak menggunakan APD. Dalam hal ini penularan penyakit sangat mudah terjadi. B-nya pengangkutan sampah di Kota Baru, Bekasi Barat dilakukan oleh petugas kebersihan, tapi tidak dilakukan secara teratur maksimal 2 hari sekali, sehingga dalam hal ini sampah yang dibiarkan menumpuk selama dari 2 hari dapat berbahaya bagi masyarakat karena akan dihinggapi faktor penyebab penyakit. Dan terakhir C-nya itu tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS. Dari hasil penelitian sebanyak 15 sampel yang diambil, ada 5 rumah yang memiliki tempat pembuatan sampah sementara yang memenuhi syarat dan 10 rumah yang memiliki tempat sampah tidak memenuhi syarat. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurangnya lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.